Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 8 ayat 22 sampai 31. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan
ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Hari ini kita diingatkan bahwa sebutan Tritunggal Maha Kudus, Hasilus Hakadosh, Sancta Trinitas, dan Holy Trinity menunjukkan pada kebenaran diri Allah yang kita dikenal melalui Yesus Kristus. Yesus mengenalkan kepada manusia perihal Allah Pencipta, Allah yang esa dari perjanjian lama sebagai Bapanya. Ia menyatakan dirinya sebagai Putra Allah dalam arti sesungguhnya, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra. Yesus mengenalkan juga Roh Kudus, Sang Penuntun kepada kebenaran, bahkan menjanjikan pengutusan Roh Kudus oleh Bapa kepada para murid dalam namanya. Perjanjian baru mewartakan bahwa melalui Putra dan Roh Kudus, Bapa, Allah yang esa, datang menjumpai manusia dan memberikan dirinya bagi manusia. Roh Kudus yang tinggal dalam lubuk hati Allah datang tinggal dalam diri manusia. Itulah keyakinan iman asali yang telah menentukan rancang bangun dari pengakuan iman gereja akan Allah Tritunggal. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengingatkan kita akan kebenaran iman yang kita akui bahwa keesaan dari tiga pribadi merupakan hakikat diri Allah yang kita imani. Kepadanya kita beribadat dan menjadikan seluruh hidup kita
sebagai pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Kebenaran iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus hanya dapat dinyatakan dengan adanya keesaan dalam gereja, keesaan dalam komunitas, keesaan dalam keluarga, dan keesaan dalam pelbagai kelompok keagamaan maupun masyarakat sipil. Hidup setiap orang semestinya menjadi kesaksian iman dan penghormatan bagi Allah Tritunggal melalui keesaan dalam diri sendiri alias integritas pribadi berupa kesatuan hati, pikiran dan kata serta tindakan. Kondisi masyarakat kita yang ditandai dengan meluasnya konflik, manipulasi, penggelapan, kebohongan, penipuan, tuduhan palsu, fitnah dan balas dendam, sungguh menantang pengakuan dan kesaksian iman kita akan Allah Tritunggal. Keesaan makin sulit didapatkan di antara anggota, gereja, masyarakat dan partai politik, serta organisasi kemasyarakatan. Atas nama Allah dan kebenaran palsu, perpecahan menjamur dalam gereja dan masyarakat. Sebagai umat yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, kita diingatkan bahwa ini adalah saat istimewa untuk menghadirkan kebenaran iman akan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sebagai keesaan tiga pribadi adalah kebenaran, kebijaksanaan, dan semangat yang menjadi tali perangkai dan energi penggerak kesatuan bagi semua yang berbeda. Pengakuan iman akan Allah Tritunggal menyatukan manusia dari segala suku, bahasa, dan bangsa dalam satu keluarga umat Allah. Tidak akan ada kesatuan dalam gereja dan masyarakat serta keluarga selama kebenaran diputarbalikan, kebijaksanaan dijadikan alat ketamakan, dan kasih menjadi topeng kemunafikan, serta kebohongan dijadikan senjata pembenaran diri. Kita tak dapat memuliakan Allah tanpa keesaan atau kesatuan. Tanpa keesaan, semua persekutuan ibadat dan doa, serta kegiatan amal menjadi alat kebohongan para pencari untung. Perlu disadari, orang dapat membohongi sesama, tetapi tak dapat membohongi Roh Kudus Allah. Bohong, tipu dan fitnah, serta dendam adalah jurus iblis dan para turunannya. Saudara-saudariku terkasih, berhadapan dengan habitus bohong, fitnah dan dusta, serta balas dendam dan ketamakan, maka menyerukan nama Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai panggilan mendesak. Berseru berarti meluapkan isi hati dan menyatakan buah pikiran, serta tekad untuk berjuang sebagai pengaku dan saksi iman. Siapa menyerukan nama Tuhan, ia akan selamat dari angkatan yang jahat ini. Kiranya roh cinta Bapa dan Putra mendapat tempat dalam hati dan budi setiap orang dan menjadi energi penggerak kesatuan dalam gereja dan masyarakat manusia, dalam keluarga dan komunitas, antara pastor paroki dan pastor rekan, antara atasan dan bawahan, antara sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Hanya dengan cara hidup dalam keesaan Allah Tritunggal,
kita menjadi pengaku dan saksi iman, dan hidup kita menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.